Nah, kalau saya tahu Denny Indrayana adalah londo ireng. Jadi ini makin menegaskan bahwa Mas Wapres sebenarnya sedari awal tidak memenuhi syarat umur, tidak memenuhi syarat pendidikan. Dari dulu saya selalu katakan, Pak Jokowi itu ada sasaran antara. Sasaran utamanya itu adalah bagaimana mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran dan bagaimana bisa memakzulkan Mas Wapres. Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, belakangan namanya ramai menjadi perbincangan luas di tengah publik. Usai mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan langkah konstitusional untuk menyudahi atau memberhentikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya. Tidak hanya itu, terbaru Denny Indrayana juga membuat sayembara berhadiah 100 juta rupiah bagi siapa saja yang berhasil mengungkap ijazah SMA Gibran. Menanggapi pernyataan Denny Indrayana, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menyebutnya sebagai londo ireng. Andi Azwan menyebut apa yang disampaikan Denny tidak lain hanya upaya untuk memperkeruh pemerintahan Prabowo yang bernafsu menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya. Bagi Andi Azwan, tudingan Denny yang meragukan ijazah SMA Gibran adalah asumsi belaka. Fakta sebenarnya adalah perjalanan politik Denny yang tidak pernah berhasil baik saat mencalonkan diri sebagai gubernur maupun anggota DPR RI. Kalau kita lihat seorang Denny Indrayana, ya mantan wamen kehakiman ya, zamannya Pak SBY. Kemudian juga ya sekarang jadi lawyer di Sydney ya, di Australia. Selalu membuat statement-statement ya yang mengundang atensi publik ya dengan mencari sensasional berita itu sehingga nama dia akan disebut-sebut juga. Kalau menurut saya, berita-beritanya itu ada berita pepesan kosong. Karena berita-berita yang dia buat semacam surat itu kepada presiden itu adalah yang menurut saya suatu syarat penuh dengan kebencian dari diri Denny Indrayana untuk itu ya. Bagaimana seorang Denny Indrayana, seorang yang gagal dalam pemilihan gubernur, gagal dalam pemilihan legislatif ya, meminta seorang wakil presiden yang bernama Gibran Rakabuming Raka Mas Wapres ini untuk mundur. Diminta langsung kepada Pak Prabowo gitu. Memang Denny Indrayana siapa? Ya kalau saya tahu Denny Indrayana adalah londo ireng. Dalam kritik itu bisa, silakan saja, dilindungi juga dengan undang-undang. Tapi jangan menyebarkan kebencian, fitnah maupun disinformasi. Dan selama ini arahnya tuh ke sana gitu. Ya seolah-olah ingin mendowngrade ya pasangan presiden dan wakil presiden yang notabene ini merupakan penerima amanah rakyat sesuai dengan konstitusi dan dipilih langsung oleh rakyat. Pernyataan keras yang disampaikan Denny Indrayana mengenai keraguannya terhadap ijazah SMA Gibran bagi Andi Azwan bukanlah tudingan baru. Sudah sejak lama ada kelompok yang menyerang pemerintahan Prabowo dan tujuan mereka menjatuhkan wakil presiden Gibran. Upaya itu sempat mencuat dengan dukungan sejumlah tokoh nasional yang mendesak Prabowo memuluskan pemakzulan Gibran di DPR dan MPR. Sayangnya, usaha itu tidak pernah berhasil. Kalau saya sampaikan, sudahlah Bung Denny Indrayana, ya dulu kan mendukung banget itu dengan Roy Suryo ya, luar biasa. Tiba-tiba menghilang nih, ya entah kemana ya temannya ditinggalin aja tuh kan. Yang saya pengetahuan saya katanya kan mau bantu Roy Suryo untuk itu. Tiba menghilang dan muncul membuat surat kepada presiden untuk memberhentikan Mas Gibran tanpa ada apa yang namanya bukti-bukti kuat yang sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya pokoknya semuanya berdasarkan DFK menurut saya tidak perlu dihiraukan seperti Denny Indrayana. Dan saya mungkin ya
dugaan saya, apakah dia bagian dari yang namanya londo ireng itu. Dari dulu saya selalu katakan, Pak Jokowi itu ada sasaran antara. Sasaran utamanya itu adalah bagaimana mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran dan bagaimana bisa memasukkan Mas Wapres untuk memajukan ya jagoan-jagoan mereka itu ya. Memang sudah diskenariokan seperti itu kalau kita lihat. Ini kan saya dari 2024 sampai sekarang itu ya selalu diulang-ulang itu yang mungkin yang mereka tidak surprise buat mereka bahwa ini tetap bertahan ya. Selalu kan Pak Jokowi dihajar terus ya dengan masalah ijazah asli yang dituduh palsu itu. Tapi ternyata ini berjalan terbukti bahwa ini masuk pengadilan, mereka takut untuk masuk ke pengadilan karena mereka tidak mempunyai barang bukti, mereka tidak mempunyai saksi. Semuanya berdasarkan asumsi dengan tujuan utama adalah memasukkan Mas Gibran. Sebelumnya, Denny Indrayana mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sontak pernyataan terbuka pakar hukum tata negara itu mengundang perdebatan sengit di media sosial. Menanggapi usulannya yang menjadi polemik, Denny menantang Gibran membuat perjanjian. Jika Gibran tidak dapat menunjukkan ijazah SMA-nya, maka Denny meminta Gibran dengan lapang dada mundur dari posisinya saat ini sebagai wakil presiden. Tantangan itu disampaikan lantaran Gibran sempat menunjukkan ijazah sarjananya saat menjabat wali kota Solo. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, banyakkan para buzzer, para termul dengan argumentasi, ya begitulah. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti, mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon Wakil Presiden. Usulan Denny Indrayana akhirnya benar-benar menjadi polemik, terutama setelah menggelar sayembara 100 juta bagi siapa saja yang dapat membuktikan atau menunjukkan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Sayembara 100 juta itu disampaikan langsung oleh Denny di media sosialnya. Dan sampai kini belum ada tanggapan resmi dari pihak istana terkait sayembara tersebut. Saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau 1 miliar, tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Mas Wapres. Mas Wapres pernah kok menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu dengan terbuka mengundang para wartawan. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih bisa diteladani dibandingkan Pak Jokowi. Saya Denny Indrayana. Rekam jejak Denny Indrayana yang kerap menyerang kubu Jokowi sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Misalnya saja sebelum menyurati Prabowo, Denny sempat mengutarakan pendapatnya mengenai jalan politik Gibran menduduki kursi 2 RI lantarannya dibantu Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat itu dijabat adik ipar Jokowi, Anwar Usman, yang mengubah aturan usia minimal calon wakil presiden. Dalam pernyataannya, Denny juga menyinggung peran Ketua KPU, Hashim Asyari, yang turut melicinkan langkah Gibran maju sebagai calon wakil presiden, yakni dengan membuat aturan baru terkait syarat ijazah SMA. Dari kritik, itulah Denny kembali mendesak Gibran mundur sebagai wakil presiden. Namun kali ini pernyataannya yang dilayangkannya lebih keras dari sebelumnya. Untuk menegaskan permintaan agar Mas Wapres Gibran
mengajukan pengunduran diri atau berhenti. Mengapa? Hari-hari ini saya baru sadar dan baru tahu tidak hanya syarat umur minimal 40 tahun yang diubah melalui putusan Paman Usman untuk Gibran agar sang penakan bisa maju sebagai calon wakil presiden, tetapi juga syarat pendidikan diotak-atik agar Mas Wapres lolos sebagai calon wakil presiden. Kita sudah sama-sama dibuat terperanjat ketika putusan 90 Mahkamah Konstitusi merubah syarat umur dan disesuaikan karena syaratnya menjadi minimal 40 tahun atau pernah dan sedang menjabat kepala daerah yang nyata-nyata dikhususkan untuk Gibran yang sedang menjadi wali kota Solo. Yang baru saja saya ketahui kemudian putusan MK bertanggal 16 Oktober 2023 itu adalah upaya kesekian untuk membantu pencalonan Mas Wapres Gibran. Tepat seminggu sebelumnya, di tanggal 9 Oktober 2023, Ketua KPU Hasyim Asyari yang diberhentikan karena tindakan asusila menandatangani peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diundangkan tanggal 13 Oktober 2023, 3 hari sebelum putusan MK. Yang perlu kita cermati dari peraturan KPU ini adalah pasal 18 ayat 3-nya yang berbunyi, saya bacakan saja, bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini Mas Gibran banget. Tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau yang sederajat dari UTS Insert di Sydney misalnya, cukup menunjukkan ijazah Bachelor of Science yang katanya dari University Bradford, Singapura. Jadi ini makin menegaskan bahwa Mas Wapres sebenarnya sedari awal tidak memenuhi syarat umur, tidak memenuhi syarat pendidikan. Hanya dengan mengubah melalui putusan MK dan mengubah peraturan KPU, maka kemudian beliau bisa seolah-olah memenuhi syarat. Mas Wapres, sekali lagi saya ketuk hati, Mas Wapres berkenan untuk berhenti dan mengundurkan diri tanpa harus melalui proses impeachment di DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR yang waktunya lama dan berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi. Mudah-mudahan demi bangsa dan negara, Mas Wapres berkenan dan berbesar hati untuk mundur. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.